وخصوصا للإمام قطب المقام السلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى الرحيم قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى الرحيم قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى الرحيم سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وإلى الرحيم سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجوي سيد الشيخ البنجوي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجوي سيد الشيخ محمد أنم شعران البنجوي وخصوصا إلى رأي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وإلى رأي سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وإلى رأي سيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري وإلى رأي سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي إلى رأي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنتكي ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم إلى الجنة ويعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. نور الظلام. أنا سمبوان ba'da wusulihi ilal masjidil aqsa'i tarakal buraka marbutan bisakhratil lati kana yajlisu alaiha Dawudu alaihi salamu wa ba'dahu ibnuhu Sulaimanu ila audihi sallallahu alaihi wasallam liyarkabahu fi ruju'ihi ila Makkah ba'da urujihi ila samai. Hadza huwal masyhuru inda ahli ahwalihi sallallahu alaihi wasallam wal ma'ari. Artinya ba'da wusulihi, maka setelah sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ilal masjidil aqsa, ke masjid al-aqsa, tarakal buraka, maka Nabi meninggalkan burak, marbutan hal keadaannya terikat, bisakhrati dengan batu besar, allati yang kana yajlisu alaiha, duduk di atas batu besar tersebut, Daud alaihi salam, oleh Nabiullah Daud alaihi salam, wa ba'dahu, dan sesudahnya ibnuhu, anaknya Daud, Sulaimanu, Nabiullah Sulaiman alaihi salam, ila audihi, sampai kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyar kabahu, untuk menunggang kembali Rasulullah akan itu borak, fi ruju'ihi, kepulangannya, ila Makkah, ke Makkah, ba'da urujihi, setelah mi'rajnya Rasulullah, ila samai, ke langit, ke atas langit. Hadza wal masyhur, inilah yang masyhur, inda ahli ahwali, menurut orang yang ahli tentang keadaan Nabi, wal ma'arij, dan tentang mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya masih menceritakan tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahu Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanannya itu disebut Isra. Lah, ayatnya juga sudah jelas, juga tahu juga telah, ya hafal juga sudah ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, Maha suci Allah yang menjalankan hambanya yang bernama Muhammad dari Masjidil Haram yang titiknya adalah di Hijr Ismail, di samping Baitullah, berangkat menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Begitu Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa, faba'da usulihi sallallahu alaihi wasallam ilal Masjidil Aqsa, maka sesudah sampainya Rasulullah ke Masjidil Aqsa di Palestina, Rasulullah tarakal buraka marbutan, Rasulullah meninggalkan borak diikat di batu, bisakrati, di batu besar. Karena borak pakai tali, ditali, dijarat di batu. Untuk apa ditinggalkan dulu? Karena Nabi ingin melaksanakan mi'raj ke atas langit dulu. Namun di dalam riwayat, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas langit, yang mulai batu besar tersebut, beliau sembahyang dulu di Masjidil Aqsa. Sembahyangnya berjamaah, yang tukang azannya adalah Jibril. Fa'azzana Jibril azan. Nah, gaya betulah azannya Jibril, ya mungkin orang-orang saat itu pun bisa kada mendengar juga. Ini kan agak aneh nih, tapi kita meyakini kebenarannya. Kenapa? Karena Allah yang memadahkan, Allah yang menyampaikan. Nah, paling rahmatnya bentuk kejadiannya ini agak aneh. Apakah kejadiannya ini alam nyata atau alam nyata atau kada alam nyata? Kalau ini kejadiannya alam nyata, lalu bisa dilihat oleh manusia. Apakah ada yang melihat pada saat itu orang yang berada di Masjidil Aqsa itu kosongkah atau adakah?
Atau Rasulullah ini kan hibah Masjidil Aqsa itu dengan arwahus syuhada wal anbiya, dengan para roh. Nah ini roh nih, rohnya ini alam malakut ngarannya. Tapi Rasulullah kan zahir. Nabi Jibril azan tuh. Azan itu kan pakai suara. Apa didengar oleh masyarakat di sekitar Masjidil Aqsa? Wallahu a'lam. Atau azannya Jibril ini masih berada di alam malakut. Kalau azannya Jibril ini masih berada di malam malakut, walaupun posisinya berada di alam di Masjidil Al-Aqsa, maka manusia kada bisa mendengar. Kenapa? Karena perbedaan alam. Nang kayak kita sekarang ada umpamanya jin berteriak azan, mendengarlah kita. Hah? Jin ada di isi masjid lah rahmat. Ya ada lah mas. Hanya di Makkah itu ada ngaran masjid jin. Di alam jin, alam orang jin itu kan ada juga jin yang Islam ada nggak? Nah orang Islam itu sembahyang lah, sembahyang berjamaah, sembahyang Jumat. Berarti ada masjid di alam jin. Wali adalah ada jin yang jadi wali ada juga. Ya sama lah seperti alam manusia, yang berbedanya itu hanya bahasa orang sekarang rahmatai ngarannya. Ya sudahlah, yang berbeda itu adalah alamnya. Jin itu alam gaib, adapun manusia alamnya nyata. Malaikat itu alam gaib, sedangkan manusia alam nyata. Nah kita kadang mengerti persis di saat Nabi di Masjidil Aqsa itu melaksanakan sembahyang berjamaah yang diawali oleh azannya Jibril, apakah didengar oleh masyarakat sekitarnya atau dilihat oleh masyarakat sekitarnya. Wallahu a'lam. Yang jelas ceritanya begitu. Nah, setelah azan, Jibril itu azan kemudian iqamat, dia berkata ya Muhammad taqaddam. Muhammad maju, engkau jadi imam. Rasulullah jadi imam. Itu jadi pertanyaan juga bagi para orang-orang yang meneliti, ini sembahyang apa? Kan begitu. Ini sembahyang apa? Ya jelaslah sembahyang, cuma bukan sembahyang lima waktu. Karena juga jadi pertanyaan, sebelum Nabi Isra dan Mi'raj atau sebelum adanya sembahyang 5 waktu, apa ada sembahyang sebelum itu? Jawabannya ada. Sembahyang pagi dan sore. Sebelum sembahyang 5 waktu itu ada, Rasulullah sedang melaksanakan sembahyang pagi dan sore. Rahmatullah. Nah, adapun yang dilaksanakan Rasulullah sembahyang berjamaah dengan para malaikat di Masjidil Al-Aqsa, ya kalau secara umum itu bukan sembahyang 5 waktu, itu adalah sembahyang sunat mutlak. Selesai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembahyang berjamaah di Masjid Al-Aqsa bersama arwahus syuhada, arwahul anbiya, bersama para malaikat, maka Rasulullah bersiap melaksanakan Mi'raj, naik ke atas langit pertama, kedua, ketiga sampai ke Sidratul Muntaha. Setarnya di mana? Nabi itu naik Mi'raj ke atas langit mulai mana? Minas sakhrah, dari batu besar ini. Pahamlah, tidak beda. Nabi Mi'raj itu mulai batu nang besar ini. Batu besar ini sampai sekarang masih ada sebagai bukti kebenaran sejarah, sebagai bukti kebenaran bahwa Mi'rajnya Rasulullah itu benar terjadi. Batunya nang besar itu rahmatnya masih ada. Gonal itu rahmatnya. Kalau ikam hendak melihat kayak ini, kamu coba-cobalah di rumah lah, buka YouTube, itu gunanya juga YouTube, batu besar Mi'rajnya Nabi. Nah,
di Masjidil Aqsa. Kalau keluar gini, kalau keluar rahmatan teh batunya tuh Anda keluar sinkronolan ke batunya. Nah mulai situ tuh Nabi Mi'raj tuh mulai situ diulur tangga naik ke atas langit. Adapun borak yang merupakan kendaraan Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditinggal dulu. Di mana ditinggal? Dijaret di batu tadi. Oh emang batu ini apa? Oh batu ini hebat. Al-Kana yajlisu, batu besar ini dulu pernah Nabiullah Daud alaihissalam duduk di atas batu itu. Artinya batu besar itu sudah ada mulai zaman Nabiullah Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud alaihissalam duduk di atas batu besar itu. Setelah Nabi Daud wa ba'dahu ibnuhu Sulaiman. Setelah Nabiullah Daud alaihissalam kerajaan atau pemerintahan risalah diemban oleh anaknya yang bernama Sulaiman alaihissalam. Yang dalam Al-Quran Allah berfirman wa warisa Sulaimanu Dauda. Nabi Sulaiman itu mewaris kerajaan Nabiullah Daud alaihissalam, termasuk pengelolaan Masjid Al-Aqsa yang disebut juga dengan Masjid Al-Qudus, disebut juga dengan Masjid Baitul Maqdis. Nah, di batu ini rahmat borak ditinggal betali. Padahal borak tarabang seorangan nih. Ininya ke itu kalau ditali kalau pindah tarabang borak tali dulu dijaret kan. Nah Nabi ila udihi, sampai kapan borak itu dijaret di batu di Masjidil Aqsa itu? Ya sampai Nabi pulang kembalinya Rasulullah liar kabahu untuk mengendarai borak firuju'ihi pada kembalinya Rasulullah ila Makkah ke Makkah ba'da urujihi ila sama, setelah naiknya Rasulullah ke langit. Kan Nabi naiklah Rasulullah Mi'raj ngarannya teh naiklah Mi'raj, naiklah Nabi bersama Jibril dan Mikail bersama rombongan malaikat dari batu besar ini naiklah ke langit pertama. Oleh sebagian riwayat dikatakan antara langit bumi dengan langit pertama ini membutuhkan perjalanannya membutuhkan waktu 500 tahun pakai kendaraan kuda. Naik Nabi sampailah ke langit pertama. Dari langit pertama Nabi bertemu dengan Nabiullah siapa? Adam alaihissalam. Langit naik lagi ke langit kedua, naik lagi langit ketiga, bertemu Nabi. Ada kena ceritanya. Naik ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sampai ke Rafraful Akhdar, sampai ke Mustawan, sampai ke Sidratul Muntaha. Pada akhirnya Rasulullah berjumpa Allah, menerima kewajiban sembahyang 5 waktu. Rasulullah turun dari langit, dari Sidratul Muntaha turun sampai ke langit ketujuh, keenam, kelima, keempat, ketiga, kesatu, turun ke Masjidil Aqsa lagi. Kenapa? Burak di sana. Pahamlah. Kadenang kayak itu perjalanannya, ini salah Ramadan. Perjalanannya itu Nabi Isra Mi'raj dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha, lalu bulik ke Makkah ke itu kada bebulik dulu. Ini Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, namanya Isra. Dari Masjidil Aqsa mulai batu besar Sakhratun Azimah, naik Mi'raj, naik ke langit pertama, langit kedua, sampai ke Sidratul Muntaha. Selesai turun langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, kedua, ke-1. Turunnya di mana?
turunnya ke Baitul Maqdis lagi, cari Burak. Nah, lalu Burak ditunggang lagi, balik ke Makkah. Itu tuh kisahnya tuh. 1 mat aja, kurang lebih 4 jam aja, paling lawas 4 jam aja. Ada yang menambahkan perjalanan 3 jam aja, lawas ke Banjar. 3 jam PP, kita ke Banjar 3 jam para anunya kada cukup. Ya kada? Nabi Isra Mi'raj Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, bulik sampai ke rumah kurang lebih paling lawas 4 jam aja. Ajaib kada? Ajaib. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal masyhuru, inilah yang masyhur inda ahli ahwalihi, menurut orang yang ahli tentang keadaan Rasulullah, wal ma'ariji, dan mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu tuh ceritanya. Itu cerita ringkas ngarannya. Nah, cerita detail ngarannya tuh, cerita detail ngarannya, rinci, tafsili. Nah, dari kitab-kitab mi'raj. Ada tuh Sirajul Wahad, Jami'us Shogir, kemudian Dardir, dan yang lain-lainnya. Wallazi dallat alaihi riwayatul Bukhari, wallazi bermula pendapat, dallat alaihi yang menunjukkan, alaihi atas pendapat itu, riwayatul Bukhari, riwayatnya Imam Bukhari radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ida ma'al Burak, naik bersama Burak. Ada jiwa kawal telah. Ini malah riwayat Imam Bukhari, Nabi Isra pakai Burak, Mi'raj pakai Burak. Gitu dah. Adalah dari riwayatnya, ada malah riwayat dari Imam Bukhari. Jadi fawaqa'al uruju min tilkas sakhrati ila haitsu masyaallah. Fawaqa'al uruj, terjadilah mi'raj itu, min tilkal sakhrati, dari itu batu besar, atau mulai itu batu besar, ila haitsu, sampai ke tempat syaallah yang dikehendaki oleh Allah taala. Ba'da an azana Jibrilu alaihi salam, setelah Jibril azan, wa aqama, dan qamat, wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sembahyanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini, 2 rakaat, imaman, menjadi imam, bi jami'il anbiya, dengan makmumnya seluruh para nabi, wal mursalina, para rasul alaihimus salatu wassalam, fi Baitil Maqdis. Seluruh para nabi jadi makmum, imam Rasulullah. Itu di mana? Di Baitul Maqdis. Wallahu a'lam. Ada yang melihatkah kejadian itu atau kada? Ya kayak tadi. Kama qala Zainuddin al-Abidin, sebagaimana berkata Imam Zainul Abidin al-Barjanji fi nazmin minat tawil, bahar tawil. Famuzhal fil baitil muqaddasi jumi'at lahur rusul wal amlaku ma kulli ruhani, faqaddamahu Jibrilu salla bi jam'ihim imaman wa hum lil haqqi aksaru iz'ani. Wa muzhal fi baitil muqaddasi jumi'at, wa muzdan ketika halla bertempat atau singgah Nabi fil Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, jumi'at lahur rusul, dikumpulkanlah untuk Rasulullah semua para rasul. Jadi Nabi Adam, semua para rasul hadir di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis untuk sembahyang berjamaah bersama Rasulullah. Azannya, muazzinnya Jibril, imamnya Rasulullah, makmumnya para nabi, sejumlah para rasul berapa? 113 orang. Dan wal amlak, dan para malaikat, ma kulli rohani, bersama semua rohaniah. Faqaddamahu Jibril shalla bi jam'ihim, dan
menyuruh kadama itu memajukan jadi imam terhadap Rasulullah oleh Jibril. Nabi tahu diri juga, Ramadhan kadang langsung jadi imam kada disuruh dulu. Mengatakan adalah ini Nabi kada kampung Nabi kalau di Baitul Maqdis itu kampung Nabi kah? Kada kampung Nabi itu kan di Makkah. Bukan Nabi Masjidil Aqsa itu kan perjalanannya aja. Lalu sembahyangan Nabi kada langsung jadi imam disuruh dulu. Begitulah salah satunya pahaman apabila kita berjalan di kampung orang, walaupun kita alim sampai waktu zuhur, sembahyang zuhur, jangan mentang-mentang tuan guru langsung jadi imam kada mau. Orang kampung situ nang jadi imam dahulu, kecuali orang kampung menyuruh. Ya. Ini Jibril menyuruh Muhammad taqaddam, maju engkau jadi imam. Shalla bi jam'ihim, sembahyanglah Nabi bersama mereka imaman sebagai imam. Berapa rakaat? Rakaat yang 2 rakaat. Wa hum lil haqqi aqsaru iz'an, dan mereka terhadap kebenaran sangat banyak perhatiannya. Fatahsulu annal Isra'a sayruhu sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Fatahsulu, maka hasillah kesimpulan, annal Isra'a, bahwa Isra itu, sayruhu, yaitu perjalanannya Nabi, minal masjidil haram, dari masjidil haram di Makkah, ilal masjidil aqsa, kepada Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Wal uruju, sedangkan mi'raj, wal uruja su'uduhu, naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila samawat, kepada langit ketujuh, hatta jawazaha, sampai melewati langit ketujuh, muntahian ilal arsy, sampai muntahian berkesudahan ke aras, walam yujawizuhu, namun Rasulullah kadang melewati aras. Di sana Nabi hanya sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, Isra dan Mi'raj itu dialami oleh Nabi, dijalani oleh Nabi dengan jasad apa? Dengan roh. Wa huma bijasadihi wa ruhihi. Wahuma, dan keduanya Isra dan Mi'raj itu bijasadihi, dengan jasad Nabi, wa ruhihi, dan roh Nabi, ma'yaqzatin, beserta bangun, la manaman, marratan wahidan, bukan tidur, bukan mimpi, sekaligus. Isra Mi'raj itu dialami Nabi jasad dan ruh. Batin apa? Alam nyata. Kenapa? Karena sebahagian orang ada yang berpendapat Isra Mi'raj itu lawan roh aja. Ada Isra Mi'raj itu dengan jasad dan rohnya Rasulullah, dasar seikungan. Jaganya bahasa orang ininya ada orang gitu na rahmatnya lah. Nikah umpamanya lah berdua, rahmat lawan upik nih sakti, umpamanya lah ikam sakti akan berdua. Umpama rahmat nih duduk di bangku, timbul ranai, nah jerahmat ranai kayak guring. Nah, ada upik nih kisahnya rahmat nih tolak ke Masjidil Haram nih, sembahyang di Makkah nih, sembahyang Jumat. Tapi rahmat nih kayak guring aja. Adapun upik ini hilang. Nah, upik hilang, jasadnya hilang, rohnya hilang. Oh, pahamlah. Gitu. Berarti seandainya Upik ini ke Masjidil Haram sembahyang Jumat ke sana, berarti Upik melaksanakan sembahyang Jumat bijasadihi wa ruhihi, dengan jasad dan roh. Dengan jasad dan roh. Adapun rahmat nang udah kayak guring ini ke Makkah jujer, berarti dengan roh. Hilang kok, hilang Nabi. Jakanya bini Nabi itulah
Khadijatul Kubra, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra bangun bingung sidin mana lakiku. Kan Khadijah kada merasa, Khadijah kan lelap tidur. Ya kalau rahmat. Ceritanya yang lewat Rasulullah datang, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra itu kada bergerak, masih goreng kada terpindah-pindah. Lelap nyenyak goreng. Kada tahu laki ini berangkat Isra Mi'raj kada tahu. Padahal jasadnya hilang. Arti hilang tuh kada ada kelihatan dasar lawan jasadnya. Ya, lawan jasadnya naik ke atas langit nah. Sekarang orang ini hendak Isra dan Mi'raj, ngeren Mi'raj itu naik ke atas langit. Bila jasad lawan rohnya sampai sehari 70 kali karamput bujur bisa dah. Mengaramput bujur. Paham lah. Nabi Mi'raj ini lawan jasad lawan roh nih membutuhkan waktu 4 jam sekali aja. Sehari 70 kali Mi'raj, umpamanya bujur Mi'raj lawan jasad dan roh nih 70 kali, sehari semalaman aja 24 jam aja, sejam sekali itu 24 kali aja, berarti 3 kali sejam lah. Ngeramput bujur. Allahu Akbar lah, jangan dipercaya itu toh. Lamun Rasulullah ini aja nih mukjizat lawan Rasulullah. Ini aja mukjizat lawan Rasulullah. Jadi Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj itu dengan jasad dan rohnya, bukan mimpi, bukan dengan rohnya saja. Asli jasadnya hilang, rohnya terbang dengan jasadnya. Terapang dong. Terapang nggak ya Allah antiknya. Masya Allah. Lailatin wahidatin, dalam satu malam kadang berpisah Isra Mi'raj kada sepaket Isra dan Mi'raj. Inda jumhuril muhaddisin, menurut mayoritas pendapat ulama ahlul hadis wal fuqaha'i, dan para ulama-ulama fiqih, wal mutakallimina, dan para ulama-ulama mutakallimin. Nah, katakan tak, inilah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang ini rahmatai nang kejadian Isra Mi'raj nih masih dalam penelitian orang-orang orientalis. Penelitian orang-orang barat, apa benar Nabi Isra dan Mi'raj? Apa benar Muhammad naik ke atas langit? Jangan-jangan ini ilusi aja nih. Jangan-jangan halu. Tidak. Banyak sudah orang ahli-ahli ilmiah, ahli teknologi, begitu menelaah kebenaran Isra dan Mi'raj, mereka percaya bahwa Isra dan Mi'raj itu benar terjadi kepada Rasulullah, maka mereka dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka mengakui dan mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tawaradat alaihi zawahirul akhbaris sahihah, dan watawaradat dan mendatang alaihi atasnya zawahirul akhbaris sahihah, zahir hadis-hadis yang sahih. La yang bagil udulu anhu, tidak pantas berpaling dari hadis yang sahih. Artinya banyak hadis sahih yang menerangkan bahwa Isra dan Mi'raj itu dilaksanakan Nabi dengan jasad dan rohnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itulah nama syurlah. Nah, adapun pendapat nang kecil-kecil kila nang kada kakaruan, geplah kada kakaruan lah. Wakila dikatakan orang waqa'al Isra'u wal Mi'raju marratan, terjadi Isra dan Mi'raj itu satu kali manaman dalam mimpi, pamaratan yaqzatan satu kali dalam bangun. Itu ada Isra Mi'raj itu ada nang lewat mimpi sekali, lewat kenyataan sekali ada.
pendapat, tapi itu pendapat kecil ya. Wakila dikatakan orang pendapat kecil-kecil. Al-Isra'u fi lailatin, Isra itu satu malam. Wal mi'raju fi lailatin, mi'raj satu malam, berarti 2 malam. Makanya semalaman aja. Ayo jua, ini pendapat nang kecil-kecil. Wila dikatakan orang al-Isra'u yaqzatan, Isra itu sadar Nabi kada mimpi jasad dan rohnya. Wal mi'raju manaman, mi'raj itu mimpi, berarti nampak Nabi guring lih di Masjidil Aqsa lalu mi'raj gitu kan ngalih ini paham. Wakila dikatakan orang al-khilafu perbedaan pendapat itu fi annahu yaqzatan aw manaman, annahu bahwa Isra itu sadar aw manaman khasun bil mi'raj. Itu khusus mi'raj ya. Kalau ulama sudah sepakat bahwa Isra itu dengan jasad dan roh. Namun mi'raj, nah ini beda pendapat. Ada yang mengatakan mimpi, ada yang mengatakan rohnya aja. Namun yang masyhurnya mi'raj itu pun dengan jasad dan rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakila dikatakan orang asra bihi atau usriya bihi, diisrakan Rasulullah marata ini 2 kali. Yaqzatan al-ula, sadar pertama bila mi'rajin tanpa mi'raj, wasannya bihi yang kedua dengan mi'raj. Udah kita nama masyhur aja sudah, nama masyhur ya itu tadi. Wal Isra'u bermula Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut Isra. Sabitun bil kitabi was sunnah, sabit ketetapannya dengan ayat Quran dan hadis Nabi. Wa ijma'il muslimin, dan kesepakatan para ulama Islam. Paman angkarahu kafara, maka siapa yang mengingkari, tidak percaya dengan Isra-nya Rasulullah, kafara, kafir hukumnya. Nah, wal mi'raju, sedangkan mi'raj sabitun bil ahadisil masyhurah, itu dengan hadis yang masyhur, bukan dengan ayat Al-Qur'an menurut keterangan ini. Paman angkarahu, maka siapa yang tidak percaya dengan mi'raj, layak buruk kada kafir, baliyak suku, bahkan fasik saja. Hakaza demikianlah qalahul Bijuri, mengatakan dia oleh Imam Bajuri. Habis. Kemudian watal khisu kissatil Isra wal Mi'raj. Sekarang keringkasannya, cerita detail, cerita rinci perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi begini. Nah, hanya kisahnya. Tapi nang anu aja, nang ringkas sajalah. Ini pacangannya. Kisah ringkas perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diungkap oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nuruz Zalam Syarah Aqidatul Awam. Akan datang kita bahas karena kisahnya panjang, ringkas tapi panjang bacaannya. Nah, ila akhir wallahu a'lam.